yang bisa bilang ijazah itu palsu. Sekian. Ya guys, jadi di awal video itu kita melihat terjadi ketegangan antara Abdul Ghafur ya sebagai kuasa hukum pelapor ya dengan Alor Boy ya, perwakilan perkumpulan anak Jokowi atau kalau disingkat Pajo ya guys, dia sebagai ketua umumnya ya. Jadi Alor Boy ini merasa tersinggung ya dengan pernyataan Abdul Ghafur atau Abdul Ghafur ya, yang seolah merendahkan kualitas kubu pendukung Pak Jokowi guys. Soliditas Hukum dan Cyber atau DPP Susu atau perkumpulan anak Jokowi Pajo. Saya ingin tanya dulu kepada abang saya. Perkumpulan anak Jokowi Pajo. Perkumpulan anak Jokowi. Oh. Perkumpulan anak Jokowi. Oke, siap. Oke. Saya ingin tanya kepada Bang Dites dulu DNA-nya ada hubungannya dengan silakan Jokowi tes nggak? aja Bang Roy. Kalau tes nanti kita sama-sama saling tes. Yang pertama saya tanya ke Bang Ghafur. Tadi Bang Ghafur mengatakan bahwa kualitas kubu sebelah, kualitas yang dimaksudkan itu apa? Tolong jelaskan ke saya. Bang Sangaji, silakan. Silakan. Ya, artinya kan tiba-tiba di pra peradilan ada beberapa orang dari kubu sebelah. Saya kira semua udah tahu lah siapa Pak Suhadi. Saya langsung masuk Dengan Bang. siapa? Sebentar. Kalau Anda mengatakan bahwa orang, berarti kenapa tidak sebutkan merek nama orang? Kenapa Anda bawa secara umum? Anda kan belajar tentang kalimat umum, kalimat khusus di bahasa Indonesia kelas 4. Kenapa tidak menggunakan kalimat khusus? Kalau Tapi mengatakan bahwa kubu sebelah, seakan-akan saya ini tidak punya kualitas. ya, saya tidak Saya mau bilang, Bang, Kan emang orang bilang dia tidak berkualitas ya? Perasaan nggak ada deh. saya banding dengan Anda punya pendidikan cuma 2. Saya S1 3 kali, S2 saya 2 kali. Ya, sebentar. Anda merasa Anda Itu tidak bukti bahwa berkualitas. kualitas saya Sudah, lebih Anda dari merasa Anda. begitu, ya sudah. S1 saya lebih hebat dari Anda. Berarti kualitas saya di kubu Pak Jokowi lebih hebat daripada kualitas Anda sebagai pengacara senior. Betul sekali, fresh Alor. Ke orangnya jadi ngakak ketawa Pak. Saya, kualitas kami yang buruk apa? Sebutkan. Sekarang Ini kalau adegan ini artinya sudah tidak bisa jawab. Uji. Ghafur tidak bisa jawab. Silakan. Uji coba. Silakan jawab. Adegan wayang udah sampai limbuan. Siapa yang Silakan. dimaksud? Kualitas apa? Bodoh atau apa? Tolong Bodoh atau apa? disampaikan. Tolong sebutkan sekarang. Ya udahlah, ngapain dijelasin? Enggak, Pak Roy sudah saya tidak bertanya dengan Anda. Nanti bisa ada jawab. sesi. Enggak, saya minta tolong diklarifikasi. Saya minta dengan hormat diklarifikasi. Inilah ya, ini membuktikan kalau diskusinya tidak membahas substansi ya guys, malah melenceng kemana-mana. Padahal ini kan judulnya ini tentang ijazah sidang ijazah Pak Jokowi ya, tapi malah pembahasannya di luar dari substansinya itu. Saya sebagai ketua umum keberatan dengan pernyataan Anda. Oke, tenang ya. Nanti saya jawab ya. Oke, silakan. Gak usah marah-marah. Ini bukan forum marah-marah. Ini Enggak, bersuara. kayak saya Ditonton begitu, rakyat tapi lah ya. tidak marah. Oke. Jadi gini, Mas Aiman. Sebenarnya kemarin di sidang pra peradilan itu tiba-tiba datang 2 orang. Saya sebut saja Pak Suhadi, memang namanya Pak Suhadi, dengan beberapa orang. Kemudian membawa berkas. Ada surat kuasa, ada surat permohonan untuk turut termohon intervensi ya. Dan kebetulan dari tim kuasa hukum ada Bang Refli, ada saya, ada Bang Ristan, ada Pak Yaya. Kebetulan saya yang maju. Loh, ini siapa ini? Ini kepentingannya apa nih? Kebetulan saya yang maju depan hakim dan kemudian dokumen itu dibuka. Izin yang mulia, apa kepentingannya? Kami mau memohonkan untuk menjadi turut termohon intervensi. Ini surat permohonan kami. Hakim bingung. Loh, siapa yang mengizinkan Anda? Karena yang kami undang itu adalah orang-orang yang sudah disebutkan dalam surat permohonan. Yang mengajukan surat permohonan intervensi tadi siapa? Apakah pihak Pak Jokowi atau siapa nih? Alasannya begini. Tapi kan disebut ada laporannya Lecumanan, Samuel Sweken, Andi Kurniawan, itu jadi dasar bagi kami untuk membela mereka gitu. Hakim kemudian mengatakan, Anda tahu nggak bahwa itu hanya disebut sebagai LP di dalam posita, bukan pihak. Jadi bukan pihak itu. Makanya kemudian disuruh duduk oleh hakim dan hakim mengatakan bahwa mohon maaf Pak, ini bukan gugatan perdata, ini pra peradilan dan tidak pernah dalam sejarah pra peradilan
seseorang yang tidak punya kewenangan dan tidak turut termohon itu kemudian mau menawarkan Tunggu dulu, diri sebagai Bang turut Gofur. termohon. Enggak, Itulah Bang, itu enggak. benar. Bang Gofur. Oh, berdasarkan kejadian itulah jadi pihak Roy Suryo ini menggunakan kata kualitas ya. Mungkin mereka ini dianggap mungkin diduga kualitasnya dipertanyakan ya karena mengajukan hal-hal yang tidak semestinya diajukan gitu ya guys. Bahwa kata kubu, saya pertanyakan, tolong jelaskan ke saya apa pengertian daripada kata kubu. Saya tanya Pak Suhadi, kubu kalian bukan? Itu oknum, sebutkan namanya, bukan bawa semuanya. Tidak membawa orang Oke, atau oke. kalau Anda sebutkan Jadi saja jelas ya. namanya. Enggak, Pak Roy Christopher sebentar. Suhadi itu oknum. Pak Roy Suryo, kenapa Christopher beliau bawa Suhadi itu kualitas oknum. kubu? Kata kualitas kubu itu Suhadi, seakan-akan kami Anda ini orang dikatakan bodoh. oknum oleh ini ya. Itulah salah. tapi Bang, tolong Suhadi klarifikasi. Anda Sebentar. dikatakan Saya oknum minta Anda klarifikasi. oleh si Oke. Maksudnya itu Abang kualitasnya Lord Boy apa? ini. Kualitas Oke, Mas apa? Mas Itu Mas. apakah Anda? kualitas kami ini bodoh? Lah kan orang nggak ada bilang dia bodoh ya guys, kan nggak ada sampai ke bahasa seperti itu ya. Kami pintar, tolong sebutkan. Oke, abangku yang ganteng dan pintar. Yes, saya pintar, makanya saya bisa selesaikan Udah ya? 5 Oke ya. universitas. Oke. Abangku yang pintar dan ganteng. Yang saya tahu Pak Suhadi kan suka kompres. Kemarin waktu Mas Roy tidak ditahan, Oh iya, kan dia kompresnya bareng kompres tuh. terus dia. Iya kan, dan ikut Kompres marah-marah juga terus itu. sampai suatu saat nanti otaknya harus dikompres. Oke lah, Yang mungkin ditanya menurut saya adalah Bang Gofur kualitas. tidak bisa Maksudnya jawab. apa? Saya tidak mau dengar penjelasan Anda karena Anda tidak bisa jawab. Satu lagi terakhir, sebagai alumni UGM saya ingin tanya dulu, Anda mahasiswa dari kampus mana? Lah ngapain dia nanya-nanya mahasiswa nih guys? UPN. UPN. Kampus UPN. ini. Tidak, ini penting. Ini mempermalukan alumni UGM. Saya alumni UGM. Saya perlu bantah. Apa itu? Kamu percaya rektor atau tidak di kampus Anda? Percaya ya? Percaya. 100% percaya. Kalau begitu rektor UGM bilang alumni UGM, Jokowi alumni UGM, terus apa yang tidak dipercaya Bang Roy, Bang Refli Rektor alumni ngomong UGM? berapa kali? Berapa kali? Anda 2 sendiri bisa kali nonton beda Roy semua. Suryo. Ijazahnya. Roy Suryo, dengar baik-baik. Ketika alumni UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM akan final, Pak Presiden Prabowo juga tidak bisa mengganggu. Ini ijazahnya. Ini gimana kok jalan pikirannya kayak gitu ya guys? Kita kan nggak bisa serta merta ketika rektor mengatakan A, ya udah berarti A, nggak bisa. Kita kan harus menjalani proses pembuktian juga ya. Apakah yang dikatakan rektor itu benar atau tidak gitu. Sekarang kita simak sama-sama. Ya, Sekarang saya kalau- berikan kesempatan. Jadi terakhir Mas Bang, Emang, kalau urusan UGM kayak gini, rektor UGM kita- sudah mengatakan bahwa Malu, Pak Jokowi bro. adalah alumni UGM, Malu, udah, maka udah, tidak ada udah, satu orang udah, pun yang udah, bantah. malu, bro. Karena pimpinan Udah, nggak tertinggi usah. di universitas Malu, adalah bro. rektor. Hanya orang bodoh yang bisa bilang ijazah itu palsu. Sekian. Oke guys, jadi pada akhirnya ruang pengadilan ini bukan sekadar panggung untuk menguji tumpukan berkas perkara atau jumlah saksi yang dihadirkan guys. Jadi di balik perdebatan sengit mengenai pasal hukum dan keabsahan ijazah, ada masyarakat yang merindukan kepastian ya, kebenaran yang jernih dan ketenangan dari kegaduhan politik yang tak berkesudahan.